Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabar kehidupan satu minggu ini? Menyenangkan, luar biasa, atau banyak pergumulan? Iya, hidup memang penuh dengan misteri ya. Kadang kehidupan ini dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan kebahagiaan, tapi kadang juga dipenuhi dengan rintangan. Ya, semua itu bisa membuat seseorang kehilangan harapan. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang tidak mudah putus asa. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita, sehingga kita kembali punya pengharapan dan kemenangan sesulit apapun hidup kita. Amin. Pengharapanku hanya Yesus saja. Mari kita akan pujikan lagu ini sambil kita berdiri bersama-sama. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang makin dapat Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dalam hadapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus hanya Dia harapan kita. Haleluya. Dia pembelaku dalam pencobaan. Dia pembelaku dalam pencobaan. Bebaskan Tuhan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang. Yesus Dia harapanku. Amin. Hanya Dia harapan kita. Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus Dia harapanku. Yang menyediakan bagiku di surga. Yang menyediakan bagiku di surga. Tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia bila percaya Dia. Yesus Dia harapan. Amin. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Oh Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus Dia harapan. Sekali lagi ya, baik pertama saja jemaat yang menyanyi. Benar Tuhan.
Bapa Surgawi, kami bersyukur di hadapan-Mu pagi ini karena Engkau telah memberikan Tuhan Yesus sebagai pengharapan bagi jiwa kami, memberikan Tuhan Yesus sebagai penolong bagi hidup kami, bahkan Engkau memberikan Tuhan Yesus sebagai penebus dalam hidup kami. Maka dari itu biarlah ya Tuhan hari ini apa yang telah Kau kerjakan dalam hidup kami boleh kami wujudkan di hadapan-Mu. Kami boleh menghadap kehadirat-Mu dengan ucapan syukur. Kami boleh menyembah-Mu. Kami boleh merendahkan diri di hadapan-Mu dan menyebut Engkau sebagai Bapa, menyebut Engkau sebagai Tuhan, dan menyebut Engkau sebagai Allah yang kudus dan ajaib. Bapa, sebelum lebih jauh kami memuji dan menyembah nama-Mu. Mari sekali lagi kiranya Engkau menjamah kami masing-masing, membuka setiap hati kami sehingga jika ada dosa dan pelanggaran yang masih tersimpan dalam hati kami, Kau menguduskan, menyucikan dengan kuasa darah-Mu, sehingga saat ini kami boleh bersekutu dengan kudus di hadapan-Mu, bersekutu dan tak bercela di hadapan-Mu. Engkau boleh menerima kami sepenuhnya. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami bersyukur di hadapan-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, sebab kami percaya bahwa segenap pertolongan yang kami alami saat ini datangnya hanyalah dari Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Biarlah turun atas kami sekalian anugerah, damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Tuhan Roh Kudus, menyertai dan memberkati ibadah kita saat ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Firman Tuhan di dalam Mika 7 ayat 18 sampai 19 berbunyi demikian. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Bapak Ibu sekalian, di depan kita ada perjamuan kudus yang mengingatkan siapa Allah itu bagi kita. Dialah Allah yang penuh kasih, karena Allah telah memberikan putranya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk dikorbankan bagi pengampunan dosa kita, dosa Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Apakah Bapak Ibu yakin? Yakin bahwa kita sudah diampuni dosanya? Amin. Kembali mari kita akan berdiri
Katakan, ku tahu Dia penolongku. Aku yakin itu. Dia sudah menebus dosaku dengan darahnya. Haleluya. Ku tahu Dia penolongku. Darahnya tebus dosaku. Ku yakin. Amin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Ku angkat taji, Dia Bapak Ibu, mari kita akan lebih dalam memasuki hadirat Allah, membawa tubuh, roh, dan jiwa kita semakin menyatu dengan kehendak-Nya. Sembari kita akan mengingat sekali lagi bahwa hanya Dialah, Yesus Kristus itu satu-satunya kekuatan kita. Hanya Yesus Kristus satu-satunya kemuliaan kita. Dialah anak domba Allah yang telah dikorbankan, mati di salib bagi dosa-dosa kita. Haleluya Yesus. Hanya Engkau kekuatanku, hanya Engkau kemuliaanku. Glory, haleluya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segala
segala celah dan malu, Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat harus kau pulihku, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu.
selama-lamanya. Engkau domba Allah yang telah dikorbankan bagi kami orang-orang yang berdosa. Tidak ada kata yang bisa kami ungkapkan yang lebih baik karena keterbatasan kami, tapi hanya ucapan syukur, terima kasih. Terima kasih kepadamu ya Tuhan, mengingat Engkau sudah memberikan kasih-Mu yang sangat besar bagi kami. Dan kami bersyukur, kami menerima, menyambut kasih-Mu itu. Kami percaya Engkau, Yesus Kristus, sudah rela mati untuk menebus dosa-dosa kami. Sehingga kami boleh memiliki pengharapan dan kemenangan dalam hidup kami. Sesulit seberat apapun kehidupan yang kami jalani, tapi bersama Engkau kami mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mulut kami sudah berhenti untuk memuji nama-Mu, tetapi hati kami, pikiran kami tidak akan pernah berhenti untuk memuji, membesarkan nama-Mu. Biarlah Tuhan, pada saat kami duduk diam tanpa berkata apa-apa, tetapi hati kami terbuka di hadapan Tuhan. Pikiran kami terbuka di hadapan Tuhan untuk dikoreksi melalui kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pagi ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, boleh berdiri, berbicara, menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami semuanya pada saat ini. Terima kasih Bapa, jam pemberitaan firman-Mu kami serahkan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita jumpa lagi pada minggu kedua di bulan November. Bahwa 2 minggu lagi kita masuk bulan Desember. Tahu-tahu kita ketemu dengan Natal lagi. Rasanya itu seperti masih belum siap ya. Seperti orang tidur yang belum bisa bangun, tahu-tahu Natal lagi. Dan kita menjamin belum ada persiapan yang memadai untuk Natal. Sekolah minggu kabarnya sudah merancang, tapi ya juga belum ada apa-apanya. Apakah hatinya Bapak Ibu Saudara mengarah kepada Natal? Masih mengingat kelahiran Tuhan Yesus? Ya, amin. Meskipun dalam keadaan yang tercekam istilahnya, kita tetap mengingat akan hari kelahiran Tuhan kita, Juru Selamat kita, Penebus kita, Yesus Kristus. Amin. Pagi ini kebetulan firman Tuhan tidak dirancangkan tetapi datang sendiri, bahwa kita membahas tentang lahirnya gembala segala bangsa. Lahirnya gembala segala bangsa. Siapa? Tuhan Yesus. Dan ternyata pada Wahyu pasal 12 itu ayat 1 sampai 17 itu membahas tentang lahirnya gembala segala bangsa. Ini berarti Natalan. Tapi bukan Natalan seperti yang kita rayakan, Yesus lahir sebagai bayi di Bethlehem, gembala datang, Yusuf dan Maria menyambut mereka, bukan seperti itu. Cuman sisi pandang, sudut pandang yang dibicarakan di dalam Wahyu pasal 12 adalah sisi roh, dimensi roh. Natalan versinya surgawi ya. Karena kita tahu pada waktu Natal itu tidak hanya masalah duniawi saja, tapi ada malaikat yang namanya Gabriel sibuk mendatangi orang-orang tertentu, Yusuf, Maria. Mereka mengunjunginya lewat mimpi, menjumpainya secara langsung, menjumpai gembala. Kemudian bala tentara surga datang menyanyikan pujian mulia, mulia kepada anak yang baru lahir itu. Jadi semuanya kita tahu seperti itu. Tapi ternyata dalam Wahyu pasal 12 dibukakan sebuah penglihatan mengenai lahirnya gembala segala bangsa, Yesus Kristus.
Untuk mengerti lebih lanjut, mari kita membaca Wahyu 12 ayat 1 sampai 11 saja. Tidak usah semua. Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai pasal yang ayat 11. Ayat 1 sampai ayat 11. Wahyu 12 ayat 1 sampai 11. Saya akan memulai membaca ayat 1, Bapak Ibu Saudara ayat 2 dan seterusnya sampai ayat yang ke-11. Oke. Demikian firman Tuhan, Wahyu 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan ia di atas kepalanya ada 7 mahkota. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anak itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Maka timbullah peperangan di surga. Malaikat Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Bersama-sama, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Amin. Sampai 17, tetapi kita baca sampai di situ saja. Saya mengajak Bapak Ibu kembali ke ayat 5. Dikatakan dalam ayat 5, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Lalu kemudian ayat 10 dikatakan, kuasa dia yang diurapinya. Dalam 2 ayat ini cukup kita mengambil kesimpulan bahwa ini adalah sebuah kisah lahirnya gembala semua bangsa, orang yang diurapi. Siapakah mereka? Tidak ada lain kecuali Yesus Kristus. Tetapi versi yang dikatakan ini bukan versi duniawi apa yang kita lihat, tetapi ini adalah secara roh. Bukan lambang, ya, bukan sekedar lambang atau ilustrasi, tapi sebuah kenyataan, tapi di alam roh. Ini yang terjadi pada waktu Natal. Makanya Natal itu terjadi sebuah peristiwa 2 dimensi, yaitu dimensi duniawi dan dimensi rohani. Dalam bagian ayat-ayat ini kita mendapatkan lahirnya
gembala segala bangsa. Bagaimana lahirnya gembala segala bangsa ini? Yang pertama, kita diajak memahami asal-usul gembala yang diurapi itu. Dari mana asal-usul gembala yang diurapi itu? Dikatakan dengan sangat jelas ayat 1, 2, 5, dan 10. Dalam ayat 1 dikatakan, maka tampaklah tanda besar di langit. Jadi ada tanda besar di langit mengenai asal dari gembala kita itu. Apa tanda besar itu? Seorang perempuan berselubungkan matahari. Perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Kita nggak bisa mengenali tokoh ini kecuali mengatakan itu adalah Israel. Bangsa Israel yang diselubungi matahari, kakinya bertumpu pada bulan, dan ada mahkota 12 bintang, yaitu anak-anak Israel. Seperti yang dilihat mimpinya Yusuf dalam kitab Kejadian. Lalu dilanjutkan lagi dalam ayat yang kedua, ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaan hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Ia akan melahirkan seorang anak. Penderitaan pada waktu akan melahirkan. Ini adalah kisah Natal. Lalu ayat 5 dikatakan, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Ayat 10 dengan jelas tadi saya sudah sebutkan, saya sebutkan lagi. Di sana mengatakan, karena telah dilemparkannya maksudnya sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Pemerintahan, kekuasaan Dia yang diurapinya. Jadi dalam bagian ini disebutkan riwayat Yesus dilahirkan secara roh. Mereka memakai bahasa lambang, memakai sebuah pernyataan-pernyataan yang diungkapkan di surga. Tidak mungkin kita membuatnya menjadi sebuah simbolis atau lambang saja, tetapi ini adalah lambang dari gembala segala bangsa. Ada dua riwayat tentang Natal. Natal di bumi dan Natal secara rohani. Kita diingatkan hari ini bahwa Raja segala bangsa yang akan memerintah dunia itu, lahirnya adalah sama dengan Natal yang menggembalakan semua bangsa. Hanya satu kata, Yesus Kristus dalam sisi surgawi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita jadi tahu bahwa apa yang dilakukan Tuhan itu adalah tidak hanya apa yang ada dalam dunia, tetapi ada di dalam surga juga. Jadi kita bisa melihat bahwa kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia itu bukanlah sebuah sejarah biasa. Kemudian pelayanan Tuhan Yesus sampai kematiannya bukan sebuah kecelakaan, bukan bisnis agama, bukan persaingan agama, bukan seorang pemberontak, tapi peristiwa yang tembus dari surga sampai ke bumi. Dan puji Tuhan kita diberitahu seperti ini, sehingga kita mengerti bahwa Yesus kita bukan manusia biasa yang berkunjung ke dunia secara kebetulan, tetapi sudah dirancangkan Tuhan begitu luar biasa. Lalu yang kedua, bagaimana lahirnya gembala semua bangsa ini diwujudkan. Tidak hanya dia lahir, tetapi dalam kelahirannya kembali firman Tuhan ini membawa kita menginformasikan mengenai musuh dari gembala itu. Jadi seorang gembala tidak berkuasa dengan sendirinya, tidak berkuasa dengan mutlak, tetapi ada musuh yang menguji dia. Makanya ada tanda yang kedua yang diperlihatkan kepada Yohanes. Mulai dari ayat 3 dikatakan,
Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Penglihatan yang seperti mimpi. Ini penglihatan seperti monster. Di langit, di sisi yang lain, ada seekor naga merah padam yang besar. Naga merah padam. Ini seperti penglihatan dalam film-film Cina, gitu. Naga yang seperti ular. Tetapi juga ada penglihatan film-film di Eropa, yaitu naga yang punya sayap bisa terbang, tetapi hanya pendek saja, seperti buah apa itu? Yang banyak kita dapat di merah-merah besar, ya, buah naga, ya. Jadi seperti buah naga, ada buah naga, ada naga berbentuk ular. Itu disebutkan seekor naga merah padam yang besar, kepalanya 7, menunjukkan seorang yang pintar karena dia memiliki 7 kepala. Satu orang 7 pemikiran, satu orang memiliki 7 otak. Kemudian dia memiliki tanduk 10, berarti memiliki kekuatan yang melebihi pemikirannya. Dan dia memakai mahkota, artinya dia memang sudah juara. 7 mahkota, setiap kepalanya adalah juara. Ini adalah penampilan dari naga merah besar. Apa berikutnya di dalam ayat 4? Dan ekornya, ekor naga itu menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Menyeret sepertiga bintang-bintang di langit, melemparkannya ke atas bumi. Ya, kita tahu naga itu menunggu perempuan yang akan melahirkan. Tetapi ayat 9 kita melihat di dalam ayat 9, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah dan seterusnya. Jadi kita melihat ternyata si ular tua, seekor naga merah padam yang besar berkepala 7, bertanduk 10, dan memiliki mahkota di atas setiap kepalanya itu adalah setan, adalah iblis, adalah si ular tua. Akhirnya kita dibukakan sebuah rahasia, karena kita selama ini dengarnya bahwa iblis itu jahat, gitu. Setan itu jahat. Setan itu diciptakan sebagai setan. Ternyata enggak. Di dalam Wahyu pasal 12 dikatakan dia adalah setan iblis, ular. Mengapa pakai nama ular? Muncul di Taman Eden sebagai ular. Ular di Taman Eden sampai generasi terakhir sudah menjadi ular tua, naga besar merah padam. Artinya dia sudah mencapai pertumbuhan yang luar biasa. Sekali lagi, kepalanya ada 7. Pintar luar biasa, berkuasa dan sempurna. Itulah iblis. Kalau Bapak Ibu ingin studi tentang iblis lebih lanjut, Bapak Ibu bisa membaca di dalam Yehezkiel pasal 28 ayat 12 sampai 15. Tidak hanya digambarkan sebagai ular, sebagai naga yang merah padam, tetapi dalam kitab Yehezkiel itu iblis digambarkan sebagai dari gambar kesempurnaan Allah, penuh hikmat, maha indah di Taman Eden tempatnya. Dia berjalan-jalan di antara kerub yang berjaga, tidak bercela pada waktu penciptaannya. Kemudian sampai terdapat kecurangan dalam dirinya. Hanya satu kata, terdapat kecurangan dalam dirinya. Jadi memang si iblis itu asalnya dari dekat kerub, berkuasa di antara kerub, kerubim, penyembah Allah di dalam surga. Dia juga maha indah, gambar dari kesempurnaan. Iblis itu enggak main-main. Dia adalah jenis malaikat yang
luar biasa. Bapak Ibu ingin melihat kesalahannya secara fatal. Mengapa iblis disebut iblis, dijuluki iblis, malaikat yang sempurna itu? Bisa studi di dalam Yesaya pasal 14. Dalam Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 14, di sana disebutkan mengenai dosa dan salah iblis. Dia punya 5 kesalahan. Kesalahan itu apa saja? Dia sebut namanya putra fajar. Dia disebut bintang timur. Jadi dia adalah bintang yang muncul pada waktu pagi yang bersinar begitu luar biasa. Tetapi ada 5 kesalahan. Kesalahan yang pertama, dia katakan, aku hendak naik ke langit. Dia hendak berada di langit. Langit itu sama dengan surga. Dan dia hendak, saya harus pakai kacamata karena tulisannya kecil, ya. Dia hendak mengatasi bintang-bintang Allah. Dia hendak mengatasi, menguasai malaikat-malaikat. Kemudian dikatakan juga, ia ingin duduk dalam tahta pertemuan di sebelah utara. Itu adalah lambang dia akan berkuasa, ingin menggantikan kedudukan Tuhan. Dan dia ingin mengatasi ketinggian awan-awan. Mengatasi ketinggian awan-awan. Awan adalah lambang kehadiran Tuhan yang berlingkup di surga. Dia ingin mengatasi, berada di atas awan. Dan yang terakhir, dia mengatakan hendak menyamai yang maha tinggi. Ngembari, menguasai, menandingi Tuhan Allah yang maha tinggi. Itulah 5 kesalahan yang dibukakan di dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Kalau ingin tahu iblis, setan yang dikatakan dalam kitab Wahyu, gelarnya naga, ular besar, merah padam, bagaimana kehebatannya dulu berada di dalam kitab Yeskiel 28 ayat 12 sampai 15. Apa kesalahannya di dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini dimunculkan, diberitakan dalam kitab Wahyu bersamaan dengan lahirnya gembala. Jadi seolah-olah gembala segala bangsa, Yesus Kristus datang itu adalah sebuah jawaban untuk mengalahkan kehebatan si jahat itu. Itulah sebabnya di dalam dunia yang ada pada kita ini, dalam sistem yang ada, dunia jatuh dalam dosa, dikuasai oleh setan dan iblis, dan akan terus berjalan sampai kepada puncaknya. Setelah matang sampai puncaknya, gembala akan datang mematahkan, mengalahkan mereka, menggantikan sebuah pemerintahan. Mengapa demikian? Karena Tuhan sudah menubuatkan, kita tahunya. Dari kitab Kejadian pasal 3, ketika Adam dan Hawa jatuh, apa yang dikatakan Tuhan? Aku akan memberikan, menghancurkan kepala ular itu, dan ular akan meremukkan tumitnya. Siapa yang bisa menghancurkan? Keturunan perempuan. Janji kepada Ibrahim, kepada Abraham, bahwa keturunan akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Kemudian janji kepada Daud bahwa anaknya akan menjadi raja secara kekal, kerajaannya kekal, turun-temurun. Janji itu sangat jelas. Yesus datang dikatakan anak Daud. Jadi kita lihat kelahiran Yesus Kristus bukan sebuah peristiwa biasa. Di sisi lain ternyata dinyatakan informasi mengenai setan. Jadi dalam bagian ini mau nggak mau kita menjadi tahu bahwa setan, iblis itu adalah memang musuh yang datang dari atas sana. Bukan sekedar di dalam dunia yang jahat begitu saja. Jangan main-main, iblis itu hebat sekali. Kita bukan apa-apanya. Kepala 7, tanduk 10. Dia hebat, ular tua. Semenjak dari surga, di Taman Eden sepanjang sejarah manusia, dia sudah ada, memahami semua pikiran, mengerti semua trik manusia, mengerti semua gaya manusia.
Dia nggak bisa ditipu oleh manusia dan nggak bisa dikalahkan karena kuasanya yang luar biasa. Dia setara dengan malaikat. Manusia nggak bisa mengalahkan. Jadi kita akhirnya tahu bahwa memang iblis dan setan adalah musuh semenjak dari dulu. Lalu yang ketiga, selain diinformasikan mengenai musuh dari gembala itu, juga kita diperlihatkan konflik, yaitu ringkasan konflik. Konflik antara iblis dan gembala kita. Konflik yang pertama disebutkan di dalam ayat yang ke-7. Di dalam ayat yang ke-7, ini konflik pertama ya, tidak di dunia. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Ayat 8, tetapi mereka tidak dapat bertahan dan mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Lalu akhirnya dilemparkan ke bumi. Jadi di surga sana ada peperangan. Naga besar, ular tua, naga yang merah padam ini, malaikat yang elok dan indah ini ternyata punya keinginan yang luar biasa untuk menggantikan Tuhan. Sudah ada perang di surga antara Mikael, malaikat komandan pasukan malaikat, melawan dia. Dan akhirnya Mikael mengalahkan ular naga itu dan dia dilempar ke bumi. Itulah sebabnya iblis, setan, dan seluruh malaikat-malaikatnya ada di bumi. Berapa jumlah malaikat-malaikat yang jatuh ke tangan iblis? Dikatakan sangat jelas ada sepertiga. Sepertiga dari malaikat-malaikat yang ada di surga itu mengikut iblis. Jadi ekornya ayat 4 menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Itulah yang disebut roh-roh jahat, setan-setan, genderuwo, tuyul, banaspati, tetean, dan semuanya itu dalam perwujudannya mereka adalah anak buah yang dikerahkan oleh mereka. Jadi jangan heran peperangan yang ada dalam dunia ini adalah warisan dari surga. Di surga iblis sudah dikalahkan dan dia diturunkan di dalam dunia. Maka dari itu iblis ada di dalam dunia bersama-sama dengan kita. Tapi jangan takut, Tuhan memberi batas. Dunia ini ada dua bagian. Alam nyata yang kita ada dan alam roh, yaitu di mana iblis berkuasa. Iblis gak bisa terobos ke alam roh. Manusia gak bisa terobos ke alam iblis. Kecuali ada perjanjian-perjanjian yang diberikan, yaitu oleh orang-orang berdosa. Dan Tuhan memberikan batasan dan Tuhan menjaga dengan malaikat-malaikatnya. Itulah kenyataan yang ada dalam dunia. Serem gak? Serem sekali. Jadi akhirnya kita tahu mengapa iblis bermusuhan dengan Tuhan. Akhirnya kita tahu setan-setannya banyak, enggak hanya satu saja. Akhirnya kita sadar bahwa kita enggak bisa meremehkan iblis. Dia berkuasa enggak sembarangan saja. Orang gampang mengatakan aku ketemu dengan iblis. Iblis itu bosnya, ya. Presidennya enggak gampang ketemu presiden Indonesia. Apalagi ketemu presidennya setan-setan itu, enggak gampang. Kalau ada orang biasa seperti kita berkata ketemu iblis, menaklukkan iblis, mengusir iblis, jangan iblis. Setan paling kecil saja itu malaikat, enggak capek, enggak lelah, enggak loyo, tenaganya prima karena dia diciptakan sempurna oleh Tuhan. Itu konflik yang pertama di surga antara setan dengan Mikael, dan setan kalah dihempaskan ke bumi. Lalu konflik yang kedua adalah konflik antara setan dengan perempuan. Di dalam ayat yang ke-4, maka dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan dilemparnya ke atas bumi, dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu. Untuk apa? Untuk menelan
segera sudah perempuan itu melahirkannya. Jadi dia menantang, menunggu perempuan itu di hadapannya. Kalau melahirkan langsung akan ditelan oleh dia. Ayat 5, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas, dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Kita tahu Yesus mati, 3 hari bangkit. Kemana dia pergi? Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itulah cara mengatakan Yesus datang, kemudian dia diangkat ke surga. Dia belum memerintah sebagai raja, dia masih kanak-kanak di hadapan Allah. Dia naik ke surga. Nanti dia akan kembali sebagai seorang raja di atas segala raja. Lalu konfliknya dengan perempuan berlanjut terus di dalam ayat 5, di ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana ia telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya dia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Kemudian dalam ayat yang ke 13 atau 12 13 dikatakan, dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan ke atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak itu. Pergi ke padang gurun, perempuan diburu terus, keturunannya diburu terus, sampai akhirnya ayat yang ke-16. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Jadi ada peperangan antara naga dengan perempuan, antara naga dengan keturunan perempuan. Itu adalah konflik yang kedua. Maka dari kita tahu bahwa perempuan Israel itu akan mengalami peperangan rohani terus. Kemudian anak-anak perempuan itu, yaitu bangsa Israel, akan mengalami peperangan terus sampai masa akhir hidupnya, sampai semuanya selesai. Jadi bagi Israel tidak ada damai, selalu perang dalam hidup. Karena apa? Bukan karena musuh-musuh duniawi, tetapi memang setan menghendakinya. Setan terus menghadapinya, dan setan terus menjadikan itu sebagai misi dalam kehidupannya. Jadi kalau kita mendengar Israel perang, jangan heran, dia akan berperang sampai akhir. Bahkan tribulasi ini juga Tuhan menguji iman mereka, kesetiaan mereka, dan menghadapkannya dengan peperangan selama 1260 hari. Itu sama dengan 1 masa, 2 masa, setengah masa di dalam ayat yang ke-13. Tuhan akan melindungi. Itu artinya adalah 1 kali 7 masa dalam kitab Daniel. Itu artinya adalah akhir dari masa tribulasi. Jadi ini bukan untuk gereja, tetapi jelas Israel dan iblis akan konflik. Kalau kita baca kitab Daniel pasal 12, Mikael terus menerus melindungi Israel karena iblis akan menyerang terus menerus orang-orang Israel. Jadi konfliknya adalah konflik rohani. Kita nggak bisa tahu, di luar sana sangat luar biasa peperangan itu. Itu konflik kedua, iblis dengan perempuan. Lalu konflik yang ketiga, konflik apa? Konflik di dalam ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 kita lihat. Naga besar itu si luar tua yang disebut iblis dan setan menyesatkan seluruh dunia. Dilemparkannya ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Kita melihat selain peperangan iblis dengan keturunan perempuan, ada peperangan iblis menyesatkan dunia. Menyesatkan dunia. Dunia bukan hanya orang Israel, tapi seluruh dunia. Di dalam dunia mereka disesatkan. Kata disesatkan itu artinya dibuat bingung, dibuat nggak tahu arah, dibuat nggak tahu ada kebenaran,
Mana yang benar, mana yang salah itu nggak tahu karena tersesat. Lebih baik bertanya daripada sesat di jalan. Dunia tersesat semuanya oleh pekerjaan iblis. Jadi kalau iblis menyesatkan itu sudah benar. Apa penyesatan yang kita lihat sekarang ini? Satu kata yang disampaikan dengan sangat jelas bahwa Alkitab kita yang namanya Bible ini sudah dipalsukan. Sudah pernah dengar? Bible dipalsukan. Bible ini sudah diobrak-abrik, berisi sesuatu yang enggak murni, enggak asli. Apa artinya? Kalau kita menerima bahwa Alkitab ini sudah dipalsukan, maka kita kehilangan kebenaran. Kalau kita kehilangan kebenaran, apa yang terjadi? Kita sesat. Jadi tanpa Alkitab ini, kita akan tersesat. Semua orang, semua gereja, semua teolog, semua pendeta, kalau dia berpikir bahwa Alkitab ini tidak benar tanpa salah dalam bahasa asli, maka ia disesatkan. Kalau ia mengatakan dalam Alkitab ada kesalahan, dalam Alkitab dipalsukan, ia tersesat. Karena ia kehilangan kebenaran. Bagaimana dengan kebenaran Tuhan? Alkitab ini adalah firman Tuhan. Lebih mudah satu iota, ya, lebih mudah langit dan bumi diruntuhkan daripada satu iota. Dan firman Tuhan adalah ya dan amin. Firman Tuhan adalah kekal, layak menjadi pegangan hidup sebagai dasar kebenaran bagi setiap orang. Kalau kita sampai melepaskan itu, kita tersesat. Lalu yang ketiga, apa peperangan iblis selain dia menyesatkan? Ayat yang ke-10. Ya, ayat yang ke-10. Dikatakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa kita siang dan malam. Saudara tahu mendakwa itu adalah istilah dalam pengadilan. Apa yang dilakukan oleh seorang hakim dengan dakwanya? Kamu bersalah, melanggar pasal sekian, hukumannya sekian tahun. Itulah pekerjaan iblis, siang dan malam mendakwa. Jadi secara nyata dia mengejar Israel. Perang terbuka dengan kekerasan, dengan teror, dengan ancaman. Yang kedua, dia perang di otak kita karena dia menyesatkan, menghilangkan kebenaran sehingga orang kehilangan kebenaran. Yang ketiga, dia berperang di hati kita, yaitu dia mendakwa kita siang dan malam. Siapa yang didakwa adalah kita siang dan malam. Mengapa kita didakwa? Karena adanya suatu kesalahan. Maka dari itu, apa yang harus kita lakukan dengan dakwaan ini? Karena kita didakwa setiap saat, yang didakwa adalah kesalahan-kesalahan kita. Saudara pernah berbohong? Saudara pernah jatuh dalam dosa? Berapa kali kita boleh mengampuni? 1 kali, 2 kali, 3 kali? Berapa? 7 kali? Tidak. Yesus mengajarkan 70 kali 7 kali. Artinya pengampunan itu adalah pengampunan yang tiada batasnya. Ketika kita mengampuni harus sungguh-sungguh mengampuni. Sebab kalau kita tidak mengalami pengampunan yang sungguh-sungguh, pendakwa itu tahu. Dia akan mendakwa hati kita. Setiap kali kita akan melakukan langkah rohani, kita akan didakwa. Mau maju pimpin pujian, dia sudah berbisik, kamu orang berdosa, pimpin puji-pujian. Kamu gak sempurna pimpin puji-pujian.
Mau jadi singer saja sudah dituduh. Mau mengajar sekolah minggu sudah dituduh. Apakah dituduh itu enak? Ya, yang paling sering menuduh siapa? Pasangan kita, ya kan? Suami atau istri. Kamu bersalah, kamu bohong. Orang tua kepada anaknya, kamu salah, kamu bohong. Adakah kita gembira kali dituduh? Wah, terima kasih aku telah dituduh. Saya kira enggak. Seorang yang dituduh, yang tertuduh terus menerus siang dan malam, itu kegelisahan luar biasa. Iblis nggak bisa menghukum, tapi menuduh terus, seperti ujung tombak yang diarahkan kepada kita. Itulah pekerjaannya ada di dalam hati kita. Sehingga apa yang terjadi dalam hidup kita, kita akan mengalami kemunduran, ketakutan, merosot, jatuh dan jatuh. Oleh pekerjaan yang ketiga dari iblis. Apakah rahasia yang disampaikan kepada kita dari firman Tuhan ini? Ayat yang 11, mari kita perhatikan bersama-sama. Kita akan membaca bersama-sama ayat yang 11. 1, 2, 3. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Amin. Dengan apa kita mengalahkan iblis? 1, dengan darah anak domba. 2, dengan kesaksian kita. Amin. Jadi kita bisa mengalahkan iblis yang hebat itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena keahlian kita, tapi kita bisa mengalahkan dengan 2 hal. Yang pertama dengan darah anak domba. Apakah kita setiap hari harus menyembelih domba, diambil darahnya? Setan datang semprot, biar. Datang biar, itu ya. Enggak. Darah anak domba menuju kepada darah Yesus Kristus. Mengapa darah Yesus Kristus menjadi senjata pamungkas? Karena di dalam darah anak domba itu setiap bulan kita memperingati perjamuan kudus, yang dikatakan darah ini adalah darah perjanjian. Darah yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Saudara dituduh, saudara bisa mengatakan, oleh darah anak domba aku diampuni. Kalau Tuhan sudah mengampuni, Tuhan sudah melupakan, menjauhkan dari barat sampai ke timur, menenggelamkan ke bagian laut yang paling dalam. Jadi artinya nggak bisa diingat lagi. Yesus mengampuni dengan sungguh-sungguh, darahnya itu menyucikan kita. Sehingga dosa macam apapun yang Bapak Ibu lakukan, apakah sudah membunuh, apakah sudah melakukan kejahatan yang tak terpikirkan, kalau Bapak Ibu datang kepada Tuhan, apabila kita mengaku dosa dan kesalahan kita, Ia setia dan adil sehingga Ia mengampuni dan menyucikan saudara-saudara kita sekalian. Amin. Mengaku dan diampuni. Oleh apa? Oleh darah Yesus Kristus yang mati di kayu salib, darah pengampunan untuk menguduskan kita kembali. Kapan saja kita dituduh oleh iblis, kamu pembunuh. Amin. Saya memang membunuh, tapi saya sudah diampuni oleh darah Yesus. Pembunuhan kita tidak dituntut oleh Tuhan. Iblis dikalahkan. Itulah sebabnya darah anak domba itu sangat penting sebagai dasar pengampunan. Mengapa kita mengadakan perjamuan kudus setiap bulan? Kita mengingat kembali, mengingat terus bahwa kita dalam sebulan itu mungkin berbuat dosa. Mungkin kita dituduh. Mungkin kita jadi lemah, jadi sakit secara mental. Lalu kemudian datanglah kepada Tuhan, darah anak domba menguduskan. Lalu yang kedua adalah kesaksian kita. Padahal kita kalau diminta bersaksi, tidak ada yang maju ya. Padahal kita bisa mengalahkan iblis dengan kesaksian. Kesaksian itu artinya Tuhan bekerja dalam hidupku. Pengampunannya terjadi dalam hidupku, pertolongannya terjadi dalam hidupku. Saya melayani Tuhan, saya sudah memberi yang terbaik.
Jadi ketika kita berkata, aku sudah melakukan seperti yang Tuhan kehendaki, itu adalah cara mengalahkan iblis. Kamu melakukan sesuatu yang salah, enggak. Saya melakukan seperti firman Tuhan. Buktinya, saya melakukannya. Itulah sebabnya tindakan-tindakan rohani itu sangat penting. Mungkin berupa datang ke gereja. Ini kan biasa, semua orang bisa. Orang enggak Kristen aja bisa. Pagi-pagi sebelum saudara datang, mereka datang sudah bisa. Tetapi datang kepada Tuhan sebagai orang Kristen kepada Tuhannya, itu adalah kesaksian bahwa saya setia kepada Tuhan. Amin. Dengan mengatakan itu dan menyaksikannya, kita bisa menang atas kuasa kejahatan. Jadi kalau iblis memerangi dengan kekerasan, dengan teror, jangan takut. Iblis memerangi dengan menyesatkan dunia. Jangan takut. Firman Tuhan adalah kebenaran yang menuntun hidup kita. Kita didakwa siang dan malam atas kesalahan kita. Darah Yesus Kristus mengampuni kita. Amin. Haleluya. Biarlah firman Tuhan ini membawa kita kepada sebuah pengertian yang mendalam. Bahwa lahirnya gembala semua bangsa di dalam dunia ini adalah sama dengan kelahiran Yesus Kristus, adalah sama dengan kemenangan kita oleh darah Yesus Kristus, kemenangan kita oleh kesaksian kita. Amin. Saya undang singer dan pemain musik. Mari kita menyambut firman Tuhan ini dengan sebuah pujian besar dan ajaib. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Engkau menganugerahkan Tuhan Yesus kepada kami. Bukan hanya sebuah persoalan duniawi, tapi ternyata Engkau memberikannya untuk menyelesaikan urusan surga dan urusan dunia. Terima kasih gembala yang Engkau berikan yang telah mati di kayu salib. Darahnya telah dicurahkan bagi kami sebagai darah perjanjian, darah penebusan yang mengampuni segenap dosa kami. Biarlah apa yang telah Kau lakukan itu kami nikmati sebagai kemenangan-Mu. Dalam firman Tuhan ini sangat jelas, meskipun bahasanya adalah bahasa yang tidak masuk akal, karena ini adalah bahasa surga, tetapi kami jadi tahu bahwa gembala yang diurapi itu telah dipersiapkan oleh Tuhan. Bahkan musuh-musuh si iblis, si ular tua, yang meskipun dahsyat, meskipun hebat, meskipun berkuasa di surga dan di bumi,
Meskipun dia menyerang dengan segenap kehancurannya, menyerang dengan segenap tipu muslihatnya, menyerang dengan dakwaannya, tapi kami bersyukur bahwa kami boleh datang dengan darah anak domba, darah Tuhan Yesus Kristus, rahasia kemenangan kami. Karena dalam darah itu ada pengampunan, dalam darah itu kami disucikan kembali. Dakwaannya menjadi tidak berarti, penyesatannya menjadi tidak berarti karena Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau izinkan kami saat ini untuk memasuki perjamuan. Maka kami mengingat kembali pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Karena biarlah ini menjadi kesaksian bagi kami. Karena setiap kami mengambil roti, meminum cawan, artinya menyaksikan kematian Tuhan dalam tubuh kami. Menyaksikan Tuhan bahwa Ia telah mati bagi dosa-dosa manusia. Bahwa kami bersekutu dengan Tuhan, bahwa kami menantikan Tuhan Yesus datang yang kedua kali sebagai Raja. Pimpinlah kami ya Tuhan, kuasailah kami, supaya setiap orang boleh memahami 100%, mengerti dengan 100% dan memanfaatkan, sehingga dosa-dosa dan pelanggaran yang ada dalam 1 bulan ini, saat ini kami boleh merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengatakan, Tuhan, berdusta jika kami mengatakan tidak berdosa, tetapi kami datang mengaku di hadapan-Mu atas dosa dan kesalahan kami, dan kami mengaku bahwa darah perjanjian-Mu menyucikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Seperti firman Tuhan katakan di dalam Lukas pasal 22 ayat 19 sampai 20. Lalu Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengaku tanpa darah-Mu kami tidak berarti apa. Tanpa pengampunan-Mu kami berada dalam tuduhan iblis siang dan malam. Kami akan hancur berantakan. Kami bersyukur saat ini. Sucikan dan kuduskan kami ya Tuhan. Layakkanlah kami mengecap perjamuan ini bersama-sama. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Salibnya, salibnya. Saya undang petugas perjamuan untuk maju ke depan. Kuduskanlah setiap tangan yang menjamah perjamuan. Kuduskanlah setiap bibir yang mengecap anggur perjamuan. Biarlah hidup kami bersekutu sepenuhnya dengan-Mu. Pengampunan-Mu boleh kami rasakan sepenuhnya. Sebab Engkau telah berjanji mengatakannya pada malam Engkau diserahkan. Dia mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan, lalu mengucap syukur dan mengatakannya, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Ambillah dan minumlah sebagai peringatan akan aku. Amin.
Peganglah roti di tangan kanan dan angkatlah tinggi-tinggi. Terima kasih Tuhan, kami boleh memegang roti ini sebagai lambang tubuh-Mu yang telah dicapik-capik, yang telah dibagi-bagikan bagi penebusan dosa kami. Kami mengucap syukur karena dosa kami sudah diampuni. Kami mengucap syukur karena Tuhan mengingatkan kami setiap bulan, sehingga kami tidak menjadi manusia tertuduh siang dan malam terus-menerus, tetapi kami dibebaskan menerima damai sejahtera bersama dengan Engkau. Terima kasih telah rahasia kemenangan kami di dalam Engkau. Bukankah roti yang ada di tangan-Mu adalah lambang tubuh Tuhan Yesus yang telah diberikan bagi kita? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Ambillah cawan di tangan kanan, naikkanlah tinggi-tinggi. Terima kasih untuk darah perjanjian ya Tuhan, yang telah ditumpahkan bagi kami untuk pengampunan dosa-dosa kami. Biarlah kami dipuaskan, dikenyangkan, diperbarui setiap waktu, sehingga kami boleh bertumbuh, mengalami kemenangan bersama dengan Engkau. Bukankah cawan yang ada di tangan-Mu adalah lambang darah Yesus yang telah dicurahkan sebagai perjanjian untuk pengampunan dosa kita? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih ya Tuhan Roh Kudus. Kau sudah memilih kami. Kau telah memberikan penebusan kepada kami. Kau telah memberikan kemenangan kepada kami dengan darah anak domba, dengan kesaksian yang ada dalam hidup kami. Biarlah Tuhan itu menjadikan kekuatan dalam hidup kami yang dilambangkan dalam perjamuan kudus pada saat ini. Kami boleh tetap kuat meskipun dalam masa pandemi. Kami tetap kuat meskipun di dalam pencobaan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan menyertai kami dan menjagai kami. Tuhan memberikan rahasia kemenangan yang gilang gemilang atas semua musuh yang ada dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk perjamuan yang boleh kami alami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah, ibadah kita sampai di sini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang telah ambil bagian dalam ibadah ini.
Kiranya sekali lagi apa yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita akhiri dengan doa. Saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih ya Bapa, kami sudah menyelesaikan ibadah kami yang disertai dengan perjamuan kudus. Itu artinya Engkau telah membersihkan kami kembali, menyucikan kami kembali, membuat kami layak dan berani menghadapi semua tantangan yang ada dalam hidup ini. Berikanlah kekuatan-Mu, berikanlah damai sejahtera-Mu, karena kami adalah milik-Mu, umat gembalaan-Mu. Kami menyerahkan satu persatu saat ini ya Tuhan, kiranya Kau mengulurkan tangan berkat-Mu, baik berkat jasmani maupun berkat rohani, sehingga anak-anak-Mu hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Kami berdoa supaya setiap pekerjaan yang dijalankan oleh anak-anak-Mu, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, sehingga pekerjaannya macam apapun, Tuhan memberi kemenangan, memberi kiat-kiat, sehingga pekerjaannya maju, punya penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kami berdoa untuk rumah tangga demi rumah tangga, Engkaulah Tuhan bagi keluarga kami, maka biarlah Tuhan campur tangan dalam setiap keluarga kami. Tuhan menolong setiap keadaan keluarga kami, suami-suami, istri-istri, anak-anak. Semuanya Tuhan berkati sehingga kami bertumbuh di dalam Engkau. Kami menikmati kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kau memberikan makanan minuman yang cukup, memberikan kesehatan dan memberikan keamanan. Aman di rumah-rumah di mana kami tinggal, aman di jalan-jalan yang kami lewati, dan aman di tempat-tempat di mana kami bekerja. Sebab Tuhan menyertai melindungi sepenuhnya. Tidak akan ada malapetaka yang menimpa kami tanpa seizin-Mu. Tapi kami juga percaya bahwa roh jahat setan dan iblis bekerja keras untuk menjatuhkan kami. Biarlah semuanya kami kalahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami lebih berkuasa, lebih besar, lebih mulia dari semuanya ini. Bapa, kami menyerahkan perjalanan hidup kami, perjalanan pulang kami. Biarlah Engkau nibakan di rumah dengan selamat. Kau memberkati minggu-minggu ini supaya kami berjalan dalam kehendak-Mu. Kami menyerahkan setiap persembahan yang akan dipersembahkan. Kiranya Tuhan memberkati setiap rupiah, memberkati tangan-tangan yang mempersembahkan. Tuhan mengembalikan dengan berlipat kali ganda sehingga kami dipuaskan, dikenyangkan oleh pemeliharaan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, menyerahkan seru dan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum undur diri dari rumah Tuhan, terimalah berkat-berkat-Nya. Tuhan memberkatimu, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya. Tuhan menyertai perjalanan hidupmu dengan shalom, dengan damai sejahtera. Maka dari itu pulanglah dengan membawa damai sejahtera, sukacita, kasih karunia di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Tuhan Roh Kudus, menyertai memberkati Bapak Ibu saudara sekalian, hari demi hari, langkah demi langkah, sampai Tuhan Yesus menyambut kita sebagai saleh-salehnya. Terimalah berkat-berkat itu bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih.